Halo semua, kembali lagi bersama saya, Rodearni Purba. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara penggunaan Wordwall sebagai media pembelajaran. Namun, sebelum kita masuk kepada tutorialnya, terlebih dahulu kita perlu mengenal dan mengetahui apa itu Wordwall. Nah, jadi Wordwall merupakan sebuah platform atau aplikasi pembelajaran berbasis digital yang dapat digunakan untuk membuat media belajar seperti kuis dan juga permainan interaktif yang dimana Wordwall ini dapat digunakan oleh guru untuk mengubah materi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Baiklah, karena kita telah mengetahui apa itu Wordwall, maka langsung saja kita masuk kepada tutorial bagaimana cara penggunaan Wordwall sebagai media pembelajaran. Selamat menonton! Langkah pertama, kita langsung saja buka Google Chrome. Kemudian kita tinggal ketikkan saja Wordwall. Kita klik enter. Nah, jadi kita langsung saja klik Wordwall yang paling atas. Nah, kita sudah masuk ke halaman utama dari Wordwall. Dan di sini tampilan dari Wordwall masih dalam bentuk bahasa Inggris. Kita bisa mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara klik sebelah pojok kanan atas. Nah, di sini terdapat beberapa opsi bahasa yang dapat digunakan dan kita langsung ubah saja ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tampilannya sudah berubah otomatis ke dalam bahasa Indonesia. Dan untuk menggunakan Wordwall, tentu kita harus login terlebih dahulu untuk mempergunakan berbagai fitur-fitur yang terdapat di dalam Wordwall ini. Nah, caranya adalah kita tinggal klik saja daftarlah untuk mulai membuat. Nah, jadi di sini kita bisa mendaftar menggunakan akun Google kita maupun menggunakan alamat email yang disertai oleh kata sandi. Namun, untuk lebih mempermudah, di sini saya akan mendaftarkan diri saya menggunakan akun Google saya. Jadi, apabila kita ingin mendaftar menggunakan akun Google, kita tinggal klik saja sign in with Google. Nah, setelah kita login ke akun Google, di sini saya telah login. Nah, ini dia akun Google saya. Dan kita kembali ke halaman utama. Caranya, kita klik logo dari Wordwall. Nah, kita sudah kembali ke halaman utama seperti tadi kita mulai masuk sebelum mendaftarkan ataupun login ke akun Google kita. Nah, jadi di halaman utama dari Wordwall ini, itu dia menampilkan berbagai informasi terkait Wordwall itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah informasi terkait cara mudah untuk membuat sumber daya pengajaran secara mandiri, yang dimana Wordwall ini menyediakan berbagai kuis, pencocokan, permainan kata, dan masih banyak lagi. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Nah, ini merupakan tahap demi tahap untuk mempergunakan Wordwall ini. Dimulai dari tahap pertama kita memilih template yang disediakan, kemudian kita memasukkan konten ataupun pembelajaran baik itu soal ke dalam Wordwall tersebut. Kemudian yang ketiga kita mempergunakan dengan perangkat yang kita miliki. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi Wordwall ini menyediakan berbagai macam template. Banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Di sini ada permainan pencocokan, benarkan kalimat, menemukan kecocokan, anagram, kuis, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat begitu banyak template yang ditawarkan oleh Wordwall ini. Nah, karena di sini saya akan membuat kuis materi teks deskripsi kelas 7 SMP, maka saya akan memilih template kuis. Nah, jadi untuk mulai membuat kuis, kita scroll lagi ke atas dan kita klik aktivitas saya. Nah, di sini setelah kita klik, tentu akan muncul lagi template-template yang tadi telah kita lihat di halaman utama. Nah, di sini karena saya akan membuat kuis, kita tinggal klik saja kuis.
Nah, setelah kita klik kuis, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada judul aktivitas. Judul aktivitas ini adalah judul dari kuis yang akan kita buat nantinya. Nah, karena saya akan membuat kuis materi teks deskripsi kelas 7 SMP, maka saya akan ubah judul aktivitasnya menjadi kuis teks deskripsi kelas 7. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, ini merupakan tempat di mana kita meletakkan pertanyaan kuis kita nantinya. Dan di sini juga ada opsi jawabannya. Di sini tinggal kita letakkan saja opsi-opsi yang akan kita gunakan dalam setiap soalnya. Nah, jadi saya sebelumnya telah membuat 10 soal kuis tentang materi teks deskripsi kelas 7 dalam file Word. Nah, oleh karena itu, saya akan memasukkan pertanyaan demi pertanyaannya. Nah, jadi untuk lebih mempermudah, maka saya akan copy saja soal-soalnya. Kita masuk ke Workflow. Nah, kita klik di bagian pertanyaan. Nah, kita pilih tempel. Nah, pertanyaannya telah muncul. Dan kita tinggal masukkan saja opsi jawabannya. Nah, di sini saya akan memasukkan opsi jawabannya. Dimulai dari opsi A. Sama seperti tadi, kita tinggal klik saja di sebelah opsi A. Kemudian kita klik tempel. Dan kita masukkan kembali opsi B-nya. Kita klik tempel. Nah, karena di sini opsinya hanya ada dua, yaitu opsi A dan B, maka kita bisa menambahkan opsinya dengan cara klik tambahkan jawaban lainnya. Nah, di sini opsinya sudah ada 4, A, B, C, dan D. Nah, kita kemudian masukkan opsi bagian C-nya. Kita tempelkan saja, kemudian opsi bagian D-nya. Nah, jadi saya telah membuat pertanyaan dan juga opsi-opsi jawabannya. Dan kita tinggal menentukan jawaban yang benar sebagai kunci jawabannya nantinya. Nah, karena soal nomor 1, opsi jawaban yang benarnya adalah B. Nah, maka kita langsung saja klik di bagian tanda silang ini. Kita klik ini. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi centang. Nah, itu merupakan jawaban yang benar. Nah, untuk melanjutkan membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya hingga 10 pertanyaan atau berapa pertanyaan pun nanti yang hendak dibuat oleh seorang guru, kita tinggal klik saja menambahkan pertanyaan. Nah, otomatis kolomnya akan bertambah seperti ini. Nah, kita masukkan soal yang kedua. Jadi sebagai contoh saja, maka kita cukup dengan membuat 5 soal kuis saja. Nah, apabila kelima soal kuis yang telah kita buat telah selesai, beserta kita telah menandai opsi jawaban yang benar, maka kita klik selesai. Nah, maka kita tunggu prosesnya menyimpan aktivitas. Nah, jadi kuisnya telah selesai dan kita bisa langsung saja untuk memulai mengerjakan kuisnya. Nah, jadi kita tinggal klik saja mulai. Nah, jadi di sini kita bisa langsung menjawab. Nah, jika kita memilih sesuai dengan opsi jawaban yang benar, maka akan
ditampilkan tanda centang. Seperti ini. Nah, di sini saya akan memilih sengaja untuk memilih jawaban yang tidak tepat. Nah, jika kita memilih jawaban yang tidak tepat, maka dia akan menampilkan tanda silang dan ditampilkan juga opsi jawaban mana yang benar. Seperti ini. Nah, jika tadi mungkin ada bagian yang terlewat, maka masih bisa untuk dijawab. Maka kita pilih jawaban yang kurang tepat. Nah, kuisnya telah selesai. Nah, ketika kita telah selesai menjawab soal kuis, di akhir akan ada tampilan seperti ini. Ada papan peringkat, ada tampilkan jawaban, dan ada opsi mulai lagi. Nah, kita bisa melihat papan peringkat. Jadi, apabila siswa menggunakan Wordwall ini sebagai media pembelajaran di kelas, maka siswa bisa melihat papan peringkat yang diperoleh oleh siswa tersebut, sehingga siswa mampu membandingkan pencapaian dalam pengerjaan soalnya dengan teman-temannya yang lain. Nah, kita akan coba untuk melihat papan peringkat. Nah, untuk mengetahui kita berada di peringkat mana, seorang siswa perlu memasukkan namanya terlebih dahulu. Nah, maka saya akan memasukkan nama saya. Nah, tinggal klik saja Enter. Dan kita bisa klik kembali. Kita bisa melihat tampilkan jawaban, sehingga seorang siswa bisa mengetahui mana jawaban yang benar dan yang tidak benar. Kita klik saja kembali. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya di Wordwall ini kita bisa menggunakan berbagai template. Nah, yang tadi saya menggunakan gaya visual klasik. Nah, jadi saya bisa mempergunakan template-template yang disediakan di sini. Contohnya saya akan mempergunakan template permainan video. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar, dikarenakan jaringan saya kurang stabil. Nah, kita kemudian tinggal klik saja seperti tadi, kita klik mulai. Nah, jadi kita bisa menjawab soal sembari bermain sehingga siswa tidak merasa bosan. Nah, kita klik salah satu untuk membuka soal. Nah, kemudian soalnya muncul seperti ini. Kita klik jawaban yang tepat. Nah, ketika jawabannya benar, maka akan muncul tanda centang. Kemudian kita buka kotak yang lain. Nah, akan muncul pertanyaan berikutnya. Kita klik saja jawaban yang salah. Nah, dia akan ada opsi tanda salah seperti itu. Nah, kita klik kotak selanjutnya. Nah, seperti tadi, kita bisa melihat papan peringkat. Kemudian, siswa juga bisa melihat jawaban mana yang benar dan salah. Kemudian, siswa juga bisa memulai kembali dengan memilih berbagai template-template yang tersedia. Saya akan contohkan dengan menggunakan satu template lagi. Nah, seperti tadi akan muncul papan peringkat, tampilkan jawaban dan opsi untuk memulai kembali. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaan Wordwall sebagai media pembelajaran untuk siswa di dalam kelas. Nah, jadi selain mempergunakan Wordwall sebagai media pembelajaran, tentunya kita perlu mengetahui bahwasanya guru juga bisa membagikan link dari
soal kuis yang telah dibuat, sehingga siswa dapat memperoleh link tersebut dan menjawab soal-soalnya melalui handphone. Dan caranya gampang, kita tinggal klik saja bagikan. Nah, judulnya sama seperti soal kuis tadi yang telah kita buat. Nah, kita tinggal klik saja kelas 7. Kemudian kita klik pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita klik publikasikan. Nah, ini merupakan link dari kuis yang telah dibuat tadi. Nah, guru kemudian bisa salin link tersebut dan kemudian bisa membagikannya ke dalam Google Classroom, ke grup WA, sehingga dengan membagikan link tersebut, seluruh siswa dapat mengakses soal yang dibuat guru melalui Wordwall. Nah, jadi sekian video dari saya mengenai bagaimana tutorial penggunaan Wordwall sebagai media pembelajaran. Semoga dapat dipahami dan selamat mencoba. Terima kasih.